Jadi pendeta senior ini terlibat dalam penggunaan atau peletakan kata bangsa. Sebab di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak menggunakan suku, tapi menggunakan kata bangsa. Jadi kesimpulannya bahwa para pemikir-pemikir pada waktu itu, hamba-hamba Tuhan, memang memutuskan di Lembaga Alkitab Indonesia bahwa tetap digunakan penggunaan kata bangsa. Maka di dalam Amanat Agung jadikan semua bangsa. Tetapi dia memberikan testimoni bahwa secara tersirat atau diasumsikan sudah diketahui bahwa maksud kata bangsa di dalam Amanat Agung itu adalah suku. Jadi dia menjelaskan bahwa dalam asumsi mereka dan harapan mereka kepada semua jemaat, semua gereja, itu memahami bahwa sekalipun ditulis kata bangsa, kata yang digunakan adalah bangsa di dalam Amanat Agung, tetapi maksud kata bangsa itu adalah suku. Demikianlah testimoni dari Bapak Pendeta senior ini. Nah, akhirnya saya menanggapi testimoni dia dengan berkata bahwa dalam pengalaman saya dan dalam pengamatan saya secara pribadi, bahwa sudah terjadi pergeseran dari maksud awal. Jika maksud awal kata bangsa itu yang dimaksudkan adalah suku, maka sekarang sudah terjadi pergeseran makna. Kata bangsa di dalam Amanat Agung sudah dimaknai adalah negara, bukan lagi suku. Saya memberi informasi itu kepada Bapak Pendeta ini. Artinya kita perlu menyadari bahwa penggunaan kata bangsa di dalam Amanat Agung telah mengalami pergeseran makna. Dari yang seharusnya suku menjadi negara. Faktanya apa, saudara? Saya seringkali diundang berkhotbah dalam kelompok-kelompok doa. Persekutuan-persekutuan doa atau jaringan-jaringan doa. Dan saya juga seringkali diundang berkumpul bahkan melayani di perkumpulan-perkumpulan para pendeta di berbagai kota di seluruh Indonesia. Saya sangat sering ada di tengah-tengah komunitas yang seperti itu. Dan sepanjang saya mendengar doa-doa, kelompok-kelompok doa, dan doa-doa dari persekutuan para pendeta, maka semua fokus doa mereka menyebutkan nama bangsa. Mereka menyebutkan nama-nama bangsa, artinya nama-nama negara. Bahkan mereka menghafalkan nama-nama negara. Mereka menangis meratap, berseru, berteriak untuk nama-nama negara. Dan sampai buku ini saya tulis, nyaris saya tidak pernah mendengar mereka menyebut nama suku. Dari hal ini kita sudah bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa acuan kata bangsa dalam Amanat Agung itu ditafsirkan adalah negara dan bukan suku. Oleh karena itu, diakui atau tidak diakui, penyebutan nama suku, mendoakan nama suku semakin tidak ada di Indonesia, semakin tidak terdengar. Bahkan jika saya menyebutkan nama-nama suku yang kami layani secara khusus, banyak jemaat bahkan pendeta asing mendengar nama suku tersebut. Karena mereka sangat terbiasa dengan nama-nama kota atau negara. Jadi penyebutan nama suku sudah menjadi asing di dalam benak para pendeta dan gereja di Indonesia. Menurut saya ini cukup menjadi potret bahwa
pemaknaan kata bangsa dalam amanat agung telah terjadi pergeseran dari maksud awalnya. Bahkan lebih jauh jika saya berbicara dalam kacamata rohani saya. Hal ini terjadi bukan karena kebodohan, bukan karena ketidakpahaman. Ini karena tipuan iblis atas gereja Indonesia. Ini bukan sekedar ketidakpahaman secara logika atau akal para pendeta dan gereja. Sebab faktanya kita memiliki banyak sarjana-sarjana teologi, master-master teologi, doktor-doktor teologi yang bisa memahami, yang bisa mengajarkan hal apapun. Tetapi mengapa secara masif dalam konteks penerjemahan kata bangsa seolah-olah terjadi pembodohan yang massal, yang masif. Ini menurut saya bukan sekedar pembodohan manusia. Ini tipuan iblis sehingga gereja di Indonesia tidak berjalan kepada maksud amanat agung aslinya. Supaya gereja tidak tepat sasaran. Supaya gereja gagal fokus. Supaya gereja tidak mengarah kepada amanat agung yang Yesus perintahkan. Saya bisa menjelaskan mengapa iblis sangat berkepentingan untuk membelokkan pengertian ini. Sehingga menutup mata rohani pendeta dan gereja. Dan tidak memahami ini. Di bagian prakata sudah saya katakan bahwa penuntasan misi bagi bangsa-bangsa, dalam hal ini suku-suku, menjadi kunci pemulihan bangsa Israel. Dan pemulihan bangsa Israel adalah kunci kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan tahukah saudara bahwa hal yang paling ditakuti oleh setan atau iblis adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bahkan nyaris tidak ada perkara lain yang iblis takuti yang gereja lakukan. Iblis tidak pernah gentar atau minimal tidak akan terlalu gentar ketika gereja melakukan hal apapun yang bersifat organisasi kah, yang bersifat membangun gedung gereja kah, yang bersifat entertainment kah, atau bersifat kesuksesan kah, apapun tidak pernah membuat iblis gentar. Satu-satunya kebenaran yang paling menggentarkan iblis atau setan, yang adalah musuh rohani gereja Tuhan, adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah hal yang paling menakutkan bagi iblis atau setan. Apa alasannya? Alasannya adalah karena pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, maka dalam hari itu juga iblis akan dikurung. Iblis akan dipenjara di jurang maut 1000 tahun. Dan tidak ada kebenaran yang diungkapkan oleh Alkitab yang bisa menghukum iblis, memenjarakan iblis selain kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Gereja tidak bisa memenjarakan iblis dengan membuat hal apapun. Maka adalah wajar kalau iblis tidak pernah gemetar melihat gereja mengerjakan apapun selama Tuhan Yesusnya tidak datang kedua kali. Inilah alasan prinsip mengapa iblis membuat gereja Indonesia tidak tepat sasaran. Sebab ketepatan sasaran jika gereja Indonesia melayani, memuridkan suku-suku, itu akan mengarah kepada kedatangan Tuhan kedua kali, dan itu akan mengarah kepada penghukuman iblis secara kekal. Itulah satu-satunya yang paling ditakutkan oleh iblis sebagai musuh rohani gereja. Anda dan saya sebagai gereja wajib paham kebenaran ini. Karena di dalam sistem peperangan, dalam hal ini kita sebut peperangan rohani. Anda tahu, salah satu yang harus
kita miliki dalam sistem peperangan adalah memahami strategi musuh. Jadi lewat buku ini saya ingin mengajarkan kita semua bahwa inilah cara memahami strategi musuh. Sebab kalau kita paham strategi musuh, kita akan mudah menaklukkan musuh. Karena itu membaca strategi musuh adalah hal yang prinsip dalam konteks peperangan atau pertandingan. Jika kita gagal untuk melihat strategi musuh, maka sulit bagi kita mengalahkan musuh itu. Dan lewat buku ini saya ungkapkan, inilah strategi iblis atau setan. Dia menipu pendeta dan gereja Indonesia sehingga tidak tepat sasaran dalam amanat agung Tuhannya. Nanti bagian selanjutnya saya akan jelaskan pada data bahwa urgensi amanat agung di Indonesia ini sangat menentukan. Sebab tidak banyak negara seperti Indonesia yang memiliki kekayaan suku yang luar biasa. Jadi saudara jangan pernah menganggap enteng amanat agung di Indonesia. Jangan pernah merasa biasa tentang amanat agung di Indonesia. Saya bisa katakan bahwa amanat agung tidak terlalu relevan di negara lain. Mungkin tidak terlalu dibutuhkan di negara lain. Di Singapura, di Australia, di Amerika, di Eropa. Tidak terlalu dibutuhkan karena mereka tidak memiliki banyak suku. Tetapi berbeda dengan bangsa Indonesia. Di sini kaya akan suku. Saudara, karena itu relevansi dan urgensi amanat agung di Indonesia ini sangat dibutuhkan. Karena itu gereja Indonesia tidak boleh gagal dalam memahami kebenaran ini, saudara. Saya akan membahas ini nanti pada bagian berikutnya. Tapi pada titik ini, mari kita pahami bahwa acuan amanat agung bukan kepada negara, tetapi kepada suku-suku, khususnya yang ada di Indonesia.